Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan tema Nuzulul Quran dan Asbabun Nuzul. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ervi Triani dengan NIM 3311351 dan rekan-rekan saya Sinti Ananda Putri dan Nisa Mardiah. Baik, untuk pembacaan materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu pengertian nuzul Quran dan asbabun nuzul. Pengertian nuzul Quran secara bahasa berarti menetap di suatu tempat atau turun dari tempat yang tinggi. Kata kerjanya adalah nazala, yang artinya dia tak turun atau dia menjadi tetamu. Pengertian nuzul Quran secara istilah adalah peristiwa diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril secara bertahap-tahap. Nuzul Quran yang secara harfiah berarti turunnya Al-Quran adalah istilah yang merujuk kepada peristiwa penting penurunan wahyu Allah pertama kepada Nabi dan Rasul terakhir agama Islam, yakni Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Nuzul Quran terjadi pada malam Jumat 17 Ramadan di Gua Hira, tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinti Ananda Putri akan membacakan materi tentang proses turunnya Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran tidaklah diturunkan sekaligus secara keseluruhan kepada Rasulullah Muhammad SAW, tapi secara berangsur-angsur dengan ketentuan yang ada. Dalam buku Ulumul Quran karangan Abdul Jalal dijelaskan mengenai proses Al-Quran diturunkan melalui 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz secara sekaligus, dalam arti bahwa Allah menetapkan keberadaannya di sana. Bagaimana halnya dia menetapkan adanya segala sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Tetapi kapan saatnya serta bagaimana caranya tidak seorang pun mengetahui kecuali Allah, sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Buruj ayat 21-22 yang artinya bahkan ialah Al-Quran yang mulia di Lauhul Mahfuz. Tahapan kedua yaitu Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Setelah berada di Lauhul Mahfuz, kitab Al-Quran itu turun ke Baitul Izzah di langit dunia atau langit terdekat dengan bumi. Banyak dalil yang menerangkan penurunan Al-Quran tahap kedua ini, baik dari ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW di antaranya sebagai berikut. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkati. QSA Dukan ayat 3. Kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. QS Al-Qadar ayat 1. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. QS Al-Baqarah ayat 185. Yang dimaksudkan turunnya Al-Quran pada ayat-ayat tadi ialah turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada suatu malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Al-Mubarakah. Ketiga malam itu sebenarnya satu dan jatuhnya dalam Ramadan, turunnya ke Baitul Izzah itu sekaligus. Ketiga malam itu sebenarnya satu dan jatuhnya dalam Ramadan, turun ke Baitul Izzah itu sekaligus. Tahapan ketiga yaitu Al-Quran turun dari Baitul Izzah di langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Pemeliharaan Al-Quran yang sempurna Mushaf Ustami. Yang pertama ialah pemeliharaan Al-Quran di masa Nabi SAW ada 2 cara menghafal dan mencatatnya. Yang kedua ialah pemeliharaan Al-Quran di masa Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya Ziyad berhasil menghimpun Al-Quran dalam bentuk buku. Yang ketiga ialah pemeliharaan Al-Quran di masa Utsman bin Affan, menerima dan menghargai ide Husyafah untuk membuat satu mushaf yang dapat dijadikan pedoman bagi umat dalam membaca dan memahami Al-Quran. Tahapan penyempurnaan Mushaf Ustami sebagai berikut. Yang pertama,
Pada zaman penyempurnaan Mushaf Bustami yang pertama dilakukan pada zaman Muawiyah bin Sufyan. Pada mulanya, Muawiyah meminta Gubernur Basrah, Ziyad bin Abi, agar mengirimkan putrinya Ubaidillah untuk dites bacaan Al-Qur'annya. Ternyata banyak yang salah, sehingga Ubaidillah diperintahkan untuk menghampiri ke Abu al-Aswad ad-Daudi agar menyusun kaidah-kaidah bahasa Arab, tetapi beliau menolaknya. Tidak kurang akal, Ubaidillah dan tim mengintai Abu al-Aswad ad-Daudi. Sepanjang perjalanan ke masjid, mereka membaca Al-Quran dengan berbagai ragam kesalahan, dengan harapan Abu al-Aswad membenarkannya. Dari peristiwa tersebut, Abu al-Aswad sadar bahwa umatnya membutuhkan dan akhirnya ia menyusun kaidah-kaidah nahwu dan syaraf. Dalam penyempurnaan pertama ini berupa titik. Titik di atas huruf berbunyi, dan titik di bawah huruf berbunyi, dan titik di depan huruf berbunyi U. Kedua ialah pada penyempurnaan kedua dilakukan pada zaman Abdul Malik bin Marwan oleh Yahya bin Yamar. Penyempurnaan yang kedua ini berupa menambahkan titik pada huruf-huruf yang menyempurnakan bentuk sama tetapi menandaikan bunyi dan tempat kedua hurufnya, menuliskan dengan warna yang berbeda. Selanjutnya adalah penambahan sayyidinah dan sukun. Yang ketiga, pada menyempurnakan ketiga dilakukan oleh Khalifah bin Ahmad al-Farhidi, guru daripada Imam Sibawayh. Pada tahap ketiga ini terjadi penyempurnaan dengan penambahan syakal, dan hingga saat ini di era modern untuk memudahkan pemahaman ayat Al-Quran ditambahkan penerjemahan berbagai bahasa. Selain itu, dilakukan transliterasi bahasa Arab yang dituliskan dengan aksara sesuai negara masing-masing. Urgensi pembelajaran Asbabun Nuzul. Mayoritas ulama mengatakan bahwa sangat sulit memahami ayat-ayat sebab asbabun nuzul. Oleh karena itu, siapapun yang ingin menafsirkan Al-Quran, hendaknya dia mengetahui asbab nuzul dari suatu ayat tersebut. Adapun kegunaan dari pengetahuan tentang nuzulnya suatu ayatnya adalah membantu dalam memahami pesan dari ayat Al-Quran sekaligus secara efektif yang mengatasi kesulitan untuk menangkap pengertian umum, memberikan petunjuk tentang adanya ayat-ayat tertentu yang memiliki kekhususan hukum tertentu, membantu dalam mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan turunnya ayat, dan memudahkan dalam mengidentifikasi gejala-gejala moral yang sosialnya terjadi di kalangan masyarakat Arab pada masa turunnya Al-Quran. Sekian presentasi kami pada hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.